Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Usikum bitaqwallah. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullah. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Perekonomian, keuangan, perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang munafik, tetapi orang-orang kafir munafik tidak bisa memahaminya. Perekonomian di langit,
dan di bumi adalah milik Allah semata. Allah yang mengatur perekonomian, tetapi orang-orang kafir munafik tidak bisa memahaminya. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang kafir dan orang munafik akan selalu berusaha merusak perekonomian Islam. Bahkan dalam firman Allah sudah dijelaskan di berbagai ayat, mereka tidak akan pernah ridho melihat orang Islam bangkit dan maju. Tetapi ketahuilah ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sekeras apapun usaha orang kafir dalam menguasai perekonomian, tetaplah perekonomian itu sebenarnya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang Islam yang meyakini hal ini. Maka kita orang yang beriman menjaga dengan baik, mengatur dengan baik, mengatur perekonomian dengan baik, mengatur harta, mengatur keuangan, mengatur perbendaharaan dengan baik sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat Allah yang telah Allah tetapkan. Maka ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bangkitlah dan jagalah perekonomian Islam. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang kafir munafik berkata kepada orang-orang Ansor, jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang Islam. Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Supaya apa? Supaya mereka bubar, hatta yanfaddu. Supaya mereka bubar, perekonomiannya rusak. Akhirnya mereka meninggalkan Rasul, akhirnya mereka meninggalkan Islam. Padahal walillahi khazainus samawati wal ard. Padahal perekonomian mutlak yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi khazain, milik Allah perekonomian yang ada di langit. Khazainus samawati wal ard, perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi, semua semata milik Allah. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Tetapi orang-orang kafir munafik tidak bisa memahaminya. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana perekonomian dunia? Apakah sistem kapitalisme yang mendominasi perekonomian? Sistem kapitalisme bukanlah perekonomian Islami. Sistem kapitalisme bukanlah perekonomian Islami. Yang dimaksud kapitalisme adalah yaitu perekonomian yang hanya dikuasai beberapa pihak. Perekonomian yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak, orang-orang yang kaya saja. Perekonomian yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja, orang-orang itu saja, orang-orang yang kuat saja. Sedangkan yang lemah harus menjadi buruh. Yang lemah hanya boleh menjadi buruh. Itu sistem kapitalisme. Ini bukanlah Islam. Ini bukanlah sistem Islami. Kemudian, kalau bukan kapitalisme, apakah sistem sosialisme? Apakah sistem sosialisme yang tepat? Apakah sistem sosialisme yang berkuasa mendominasi perekonomian? Apa itu sistem sosialisme? Sistem sosialisme juga bukan sistem Islami. Sistem sosialisme yang dimaksud adalah yaitu perekonomian harus dikuasai oleh rakyat. Perekonomian harus dikuasai, diatur oleh partai buruh atau orang-orang buruh, orang-orang bawah. Perekonomian diatur penuh oleh rakyat, tidak diatur dengan syariat. Itu sosialisme. Tapi harus diatur dengan aspirasi rakyat. Jadi perekonomian sosialisme ini adalah perekonomian yang tidak diatur dengan syariat Islam, tapi diatur dengan aspirasi rakyat atau aspirasi buruh. Kemudian, kalau bukan kapitalisme, kalau bukan sosialisme,
Bagaimana ekonomi yang tepat? Apakah sistem nasionalisme yang tepat? Apakah sistem nasionalisme yang berkuasa mendominasi perekonomian di dunia? Nasionalisme juga bukan sistem Islami. Nasionalisme bukan sistem Islami. Yaitu bagaimana nasionalisme? Nasionalisme adalah yaitu perekonomian yang dikuasai oleh negara tertentu, negara yang dibagi disekat-sekat oleh negara tertentu. Jadi dikuasai oleh negara tertentu untuk negara tertentu saja, diatur negara tertentu, tidak diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedang bagaimana perekonomian yang tepat? Perekonomian yang tepat adalah perekonomian Islam. Perekonomian yang tepat dan yang selamat adalah perekonomian Islam. Harta dikuasai oleh Allah. Harta dikuasai oleh Allah. Harta harus diatur dan dibagi sesuai kehendak Allah dan sesuai yang dicontohkan, harus sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana contohnya ketika Islam mengatur harta rampasan perang, dijelaskan di surat Al-Hasyr bahwa harta rampasan yang didapatkan oleh Rasulullah adalah milik Allah. Harta rampasan itu banyak, suatu tempat besar, negara mungkin, atau suatu kota, atau suatu kekuasaan yang sangat besar. Jadi dijelaskan di surat Al-Hasyr, harta rampasan adalah milik Allah, milik Rasulullah, milik keluarga Rasulullah dibagi, milik keluarga Rasulullah dan juga milik anak yatim dan milik orang miskin. Jadi harta rampasan adalah milik Allah dan milik Rasulullah. Kemudian dibagi diantaranya untuk keluarga Rasulullah, kemudian untuk anak yatim dan untuk orang miskin, dan untuk milik musafir yang kehabisan bekal. Kemudian dijelaskan, setelah itu dijelaskan hikmahnya, kenapa Islam, kenapa Allah membagi seperti itu, kenapa dibagi seperti itu, supaya harta tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi ini kaidah Islam. Islam itu harta perekonomian tidak boleh dikuasai oleh orang tertentu saja, harus diatur sesuai dengan syariat Allah, dibagi sesuai dengan syariat Allah. Jadi ini kaidah Islam, supaya harta tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang mengatur perekonomian itu bukanlah pemodal, bukanlah orang-orang kaya saja. Yang mengatur perekonomian bukan rakyat saja atau buruh saja. Dan yang mengatur perekonomian bukan negara saja, tetapi harus disandarkan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lah sang pengatur perekonomian, dan Rasulullah yang diberi hak untuk memberi contoh yang benar. Rasulullah lah yang paling berhak untuk memberi contoh yang benar dalam mengatur perekonomian. Dan setelah Rasulullah wafat, maka yang mengurus adalah para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pemimpin umat Islam dan ulama-ulama umat Islam yang jujur, yang dipercaya oleh umat Islam. Maka ayol ikhwah, itulah perekonomian Islam. Perekonomian tersebut dikelola untuk maslahah seluruh umat Islam dan juga seluruh umat manusia, dan untuk menghidupi anak yatim, dan untuk orang miskin, dan juga untuk orang-orang imigran yang kehabisan bekal. Allah tadi berfirman di surat Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Inilah kaidah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta rampasan dibagi seperti itu tadi supaya harta tidak dikuasai, kaila yakuna dulah, supaya harta tidak berputar-putar bainal agniya, di antara orang-orang kaya saja, minkum, di antara kalian, supaya harta tidak dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka yang diberi Rasul terimalah, maksudnya yang dicontohkan Rasul lakukanlah, dan yang dilarang tinggalkanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan yang dilarang tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh adab Allah sangat keras. Ayolah ikhwah,
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain itu, perekonomian Islam, gambaran perekonomian Islam adalah dicontohkan belanja. Dalam masalah belanja berlebihan sampai boros bukanlah sistem Islam. Belanja terlalu hemat, belanja hemat atau terlalu hemat hingga pelit juga bukanlah sistem Islam. Ini semua bukan sistem Islam. Islam mengajarkan belanja sesuai dengan kebutuhan. Jadi Islam belanja itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan mengajarkan membelanjakan harta sesuai dengan yang diminta syariat. Jika ada kewajiban untuk badan, maka belanjalah. Jika ada kewajiban untuk istri, maka belanjalah. Jika ada kewajiban yang lainnya, maka keluarkanlah harta kalian sesuai yang diwajibkan. Jika ada kewajiban zakat, maka zakatlah, keluarkanlah harta kalian. Jika ada orang yang membutuhkan, maka bersedekahlah. Jika ada kebutuhan dakwah, maka infaklah. Jika ada pembangunan masjid, maka wakafkanlah harta kalian. Kemudian jika berjual beli, bertakwalah, jauhi riba dan jujurlah. Sampai saling meridhoi ketika berjual beli antara penjual dan pembeli. Janganlah menjual dan membeli hal-hal yang membahayakan dunia dan akhirat kalian. Dan terhadap penghasilan jual beli kalian, tawakallah. Terhadap penghasilan pekerjaan kalian, tawakallah. Badan bekerja tapi penghasilannya, hati bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penghasilannya, hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah perekonomian Islam. Maka ayolah ikhwah, selama menjaga hal-hal seperti ini, insya Allah perekonomian akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tadi berfirman, walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah perekonomian di dunia, di langit dan di bumi. Maka ayolah ikhwah, selama menjaga hal-hal seperti ini, insya Allah perekonomian akan dijaga Allah, insya Allah akan dicukupi. Jadi ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kuncinya selama belanja sesuai kebutuhan. Pertama itu, selama belanja sesuai kebutuhan yang disyariatkan, atau selama belanja yang halal, yang sesuai syariat kan itu. Selama belanja sesuai kebutuhan, membayar kewajiban yang disyariatkan, dan tidak belanja yang haram dan tidak belanja yang berbahaya, maka Anda insya Allah di dalam perekonomian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika Anda membiayai kegiatan-kegiatan Islam, pasti Allah akan menjaga perekonomian Anda dan keluarga Anda dari segala kesedihan dan kerugian. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memudahkan kita untuk bersyukur, untuk bertakwa. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka telah aku ucapkan, mohonlah ampunan, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuhan kalian Maha Pengampun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku pasti akan mengingat kalian. Maksudnya ingatlah Allah, perbanyaklah berzikir, pasti Allah akan mengingat kalian. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, perbanyaklah berdoa ayyuhal ikhwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pasti akan mengabulkan. Astajib lakum, Allah pasti akan mengabulkan doa kalian. Dan juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
Jika hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku dekat. Allah dekat. Aku menjawab setiap doa orang-orang yang memohon. Allah selalu menjawab setiap doa orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan, semoga Allah memberi keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma as-sami'ul alim, Allahumma al-azim. Inna nas'aluka wa na'udzu bika wa na'udzu bi'izzatika wa na'udzu bi'azamatika wa na'udzu biwajhikal karim wa na'udzu bisultanikal qadim wa na'udzu bikalimatika at-tammat min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah wa minal baras wa minal junun wa minal judam wa min sayil asqam wa min virus corona wa min covid-19. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salam. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika min an nuradda ila ardhil umuri wa na'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام